Pada tahun 1945, Amerika Serikat berhasil mengembangkan senjata nuklir pertama di dunia dan menjadi negara pertama yang memiliki senjata tersebut. Sejak itu, Amerika Serikat terus mendorong pengembangan teknologi militer dan mengembangkan sistem senjata canggih seperti kapal induk kelas Ford dan rudal antiradiasi AGM-88 HARM. Rudal antiradiasi ini memiliki kecepatan terbang hingga 3,5 Mach dan jangkauan hingga 300 km. Kehadiran senjata militer yang kuat ini memungkinkan Amerika Serikat untuk tetap berada di posisi terdepan dunia, sementara itu, Tiongkok secara bertahap meningkatkan kekuatan militernya. Dalam satu dekade terakhir, dari posisi yang relatif terbelakang dalam teknologi militer global, kini Tiongkok menempati peringkat ketiga di antara kekuatan militer dunia. Dalam teknologi drone, Tiongkok baru-baru ini mencapai kemajuan besar dengan mengembangkan model yang disebut Serang 11 Wave, yang dikenal sebagai juara penerbangan jarak jauh dengan jangkauan hingga 4.000 km. Dalam video hari ini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang drone Serang 11 Wave dan melihat kekuatan yang dimilikinya. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Sejak awal abad ke-21, perkembangan pesat Tiongkok dan pencapaiannya di bidang sains dan teknologi militer telah menarik perhatian dunia. Mereka telah membuat terobosan signifikan di banyak bidang, seperti sistem persenjataan, jet tempur, rudal, satelit, dan kapal induk. Misalnya, pada 11 Januari 2011, pesawat tempur siluman J-20 yang dikembangkan secara independen oleh Tiongkok melakukan uji terbang pertamanya dengan sukses. Pesawat ini dilengkapi dengan bahan siluman canggih yang secara signifikan meningkatkan kinerja silumannya dan mengurangi kemungkinan terdeteksi oleh radar. Pada 1 Oktober 2019, senjata militer Tiongkok mencapai terobosan lebih lanjut saat parade militer merayakan ulang tahun ke-70 berdirinya Tiongkok. Rudal balistik antarbenua Dongfeng 41 melakukan debut publiknya. Rudal berbahan bakar pada 3 tahap ini memiliki jangkauan sekitar 14.000 km dan kemampuan penerbangan hipersonik serta manuver tinggi yang dapat menembus sistem anti-rudal yang ada. Rincian spesifik dari senjata ini masih perkiraan. Pada Mei 2024, kapal induk ketiga Tiongkok, Fujian, mengadopsi teknologi ketapel elektromagnetik paling canggih dan memulai uji coba kedua. Setelah berhasil menyelesaikan misi uji coba, kapal Fujian kembali ke dermaga untuk lebih meningkatkan kemampuan tempurnya. Kapal Fujian juga akan dilengkapi dengan drone Serang-Serang 11 untuk bergabung dengan armada kapal induk di masa depan. Jadi, seperti apa bentuk drone Serang 11 yang baru? Pada awal tahun 2009, lembaga penelitian Tiongkok mulai mengembangkan drone bernama Pedang. Setelah 4 tahun penelitian dan pengembangan, pada November 2013, drone ini berhasil dikembangkan dan lepas landas untuk pertama kalinya. Desainnya mengadopsi bentuk sayap terbang mirip dengan X-47B Amerika, sehingga dijuluki Little B-2. Namun, setelah sukses pertama, drone tersebut menghilang dari pandangan publik selama hampir 6 tahun. Hingga 20 Oktober 2019, drone Pedang muncul kembali pada parade militer memperingati 70 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Selama periode hilangnya, drone ini menjalani banyak studi eksperimental dan berbagai perbaikan, lalu diberi nama baru Serang 11 Wave. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, drone Serang 11 lebih maju dan matang dalam segala aspek. Dengan kinerja siluman yang tinggi, drone ini mengadopsi tata letak sayap terbang yang membuat badan pesawat dan ekornya kurang terlihat.
Bagian luar pesawat dilapisi dengan bahan siluman, dan hidungnya menggunakan saluran masuk udara serpentine yang bersifat siluman. Nosel ekornya juga diperlakukan secara siluman untuk mengurangi sinyal inframerah. Peningkatan ini membantu mengurangi pantulan radar, radiasi inframerah, dan penyerapan atau hamburan gelombang radar, sehingga menyulitkan radar musuh dan alat pendeteksi lainnya. Untuk drone serang 11 WAV telah melampaui pembom siluman B-2 dan mencapai tingkat mahir dalam hal senjata. Drone serang 11 dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik canggih dan sistem peringatan dini lintas udara yang dapat mengganggu peralatan elektronik musuh dan mencegah radar serta peralatan elektronik musuh berfungsi dengan baik. UAV ini dapat mencapai kecepatan terbang hingga 3,5 Mach dan membawa berbagai senjata canggih, meningkatkan kemampuan tempurnya secara signifikan. Kemunculan drone ini membuat Amerika Serikat merasa perkembangan Tiongkok di bidang drone terlalu cepat. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, Tiongkok memulai perkembangan di bidang drone militer lebih lambat. Namun dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok tidak hanya mengejar ketertinggalan tetapi bahkan memimpin dalam beberapa bidang teknologi. Kemajuan pesat ini mengejutkan Amerika Serikat. Drone serang 11 WAV memiliki kemampuan siluman yang sangat baik dan dapat mengganggu peralatan elektronik serta sistem radar musuh. Selain itu, dilengkapi dengan sistem senjata tercanggih di dunia, meningkatkan efektivitas tempurnya hingga melampaui rudal jelajah Tomahawk Amerika yang terkenal. Pencapaian ini menempatkan Tiongkok di garis depan dunia dalam bidang ini, namun ada juga kekhawatiran terkait privasi dan keamanan. Penggunaan drone untuk pengawasan menimbulkan isu potensi penyalahgunaan teknologi untuk memata-matai negara lain atau warga negara sendiri. Hal ini mendorong diskusi tentang perlunya regulasi internasional untuk penggunaan drone, baik untuk tujuan militer maupun sipil, guna memastikan teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab. Secara keseluruhan, keberhasilan Tiongkok dalam teknologi drone membawa dampak luas dalam bidang militer, ekonomi, dan geopolitik. Sekian video kali ini, semoga bisa menambah sedikit wawasan kita. Jika Anda memiliki pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.